Selamat datang di channel Jona Visual. Di sini saya kembali muncul untuk membahas sebuah film berjudul Prey yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis dari suku Indian dalam menghadapi ancaman predator yang datang jauh dari luar angkasa. Tentu perjuangan sang gadis tidak mudah karena si predator yang akan kita bahas ini datang dari luar angkasa diperlengkapi dengan atribut lengkap untuk memusnahkan apa saja yang ingin dihancurkannya. Lebih hebatnya lagi, predator tersebut memiliki kemampuan untuk menginvisiblekan diri sampai tak terlihat. Dalam kata lain, si predator sangat mustahil untuk ditaklukkan. Mau tahu kisah lengkapnya? Kita masuk ke pembahasan. Pada tahun 1719, sebelum daratan Amerika seluruhnya dikuasai oleh koloni Eropa, hiduplah sebuah peradaban suku Indian bernama Comanche. Nah, di sini fokus utama cerita kita tertuju kepada salah satu penghuni di pemukiman tersebut, yakni seorang gadis bernama Naru yang di fase ini sangat terobsesi untuk menjadi pemburu handal. Namun meski begitu, Naru tak begitu saja acuh terhadap permintaan sang ibu yang menginginkannya agar mahir dalam bidang medis. I almost got a deer with it. Why do you want to hunt? Jadi pada suatu ketika si Naru seperti biasa memperdalam ilmu berburunya, berkeliling sana sini hingga masuk ke dalam hutan. Kemudian ia melihat sekilas ke arah langit dan mendapati semacam benda melayang. Namun uniknya di sini ia mengira hal tersebut merupakan pertanda yang menggambarkan burung guntur. Ngomong-ngomong soal pemburu, Naru memiliki seorang lancik laki-laki bernama Tabe yang juga dikenal lihai dalam bidang berburu. Karena pada dasarnya di masa itu mayoritas pria di bangsa Indian dituntut agar jago berburu. Nah, lantas apa sih yang kemudian menjadi titik temu yang berkaitan antara Naru dengan predator yang dari awal sudah kita sebut? You wanna hunt something that's hunting you. Setelah membincangkan hal ini dengan sang AA, Naru melanjutkan perjalanannya di mana kali ini salah satu dari kelompok berburu mereka dimangsa oleh hewan buas. We won't be gone long enough to need a cook. Dipimpin oleh Tabe, sang AA, Naru bersikukuh untuk terlibat hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan temannya yang sempat hilang tersebut. Won't kill him. Just cool his blood. Apa yang menjadi pertanyaan seorang Naru terbukti benar karena untuk pertama kalinya kita diperlihatkan bagaimana kemunculan si predator. Dari sini, Naru mulai mencium adanya keanehan dengan ditemukannya hewan-hewan yang mati secara tidak wajar. Kendati demikian, hingga saat ini keberadaan si predator masih belum diketahui oleh mereka. Meski sebenarnya Naru sudah mencium kejanggalan yang disebabkan oleh si predator itu. Hanya saja ia belum mengetahui secara pasti apa dan siapa yang menyebabkan hal tersebut. It's not just the lion. Why is... Stay with Booty. We need your help. Perjalanan kembali dilanjutkan di mana kali ini Naru bersikukuh kepada AA-nya untuk terlibat ke dalam perburuan seekor singa. Melihat sang adik bersungguh-sungguh untuk membuktikan dirinya layak menjadi pemburu, Naru akhirnya diberikan kesempatan. Meskipun pada pelaksanaannya kita lihat sama-sama. You tell that thing. And kill it.
Gagal dalam membuktikan diri bukan berarti ambisi seorang Naru untuk memecah keanehan yang ia yakini dalam hal ini menemukan si predator berakhir sampai di sini. Pendapat yang ia lontarkan pun kemudian tak ditanggapi secara serius hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuktikan opininya seorang diri. You did it. What do you think left those tracks? And if there is, I'll get it. You need to go back out. I have to. You can't. I can hunt. Bermodalkan tekad dan hanya ditemani oleh hewan piaraan yang menjadi sahabat terdekatnya, Naru memulai petualangan dengan menemukan keanehan berupa serpihan darah berwarna hijau stabilo. Tak sampai di situ, ia kembali menemukan kejanggalan di mana kali ini ia menemukan kawanan kerbau mati secara tidak wajar. Entah mati oleh siapa, yang pasti kerbau-kerbau tersebut ditemukan dalam jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain, sepintas kita dipertontonkan sebuah aksi kemahiran si predator dalam menaklukkan hewan buas. Dari sini kita melihat bagaimana si predator ini begitu tajam, apalagi dengan dilengkapi oleh berbagai atribut untuk menghancurkan mangsa-mangsanya. Lain halnya dengan si predator, nasib sial tengah menghampiri seorang Naru karena saat itu ia tengah terjebak ke dalam lumpur hisap. Berkat perhitungan yang pas, Naru berhasil menyelamatkan diri dan kemudian melanjutkan pencariannya. Disinilah titik terang mulai ia dapatkan. Pasalnya saat itu kebetulan ia menyaksikan pertarungan hebat antara seekor beruang melawan si predator. Benar-benar dinaungi oleh faktor keberuntungan, akhirnya Naru bisa selamat dan menyelamatkan diri. Tak sampai di situ, ia pun akhirnya mendapatkan kepastian tentang apa yang selama ini menjadi pencariannya, yaitu si predator. Naru kemudian mencoba memberitahukan semuanya kepada kawan-kawan sang kakak yang saat itu sedang mencari keberadaannya. Saw what left those tracks. The bear? There was a bear, but like a moonbeats. Namun informasi tersebut sulit diterima hingga tak lama kemudian teman-temannya itu harus menerima akibatnya sendiri. We're going home. Berhasil selamat di insiden yang kedua, Naru dan satu orang temannya yang masih hidup berlari sekencang mungkin untuk menghindari jangkauan si predator. Sayangnya nasib babaturan Naru itu tak beruntung, sementara Naru sendiri masih selamat, namun ia malah masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh orang-orang koloni. Je vais la porter. Quelle a vue.
Bukan hanya seorang Naru, Tabe, kakak dari Naru sendiri, rupanya bernasib serupa. Di mana orang-orang koloni ini rupanya cukup terganggu dengan keberadaan si predator yang telah memangsa hewan-hewan buas yang diburu oleh kelompok koloni. He killed your whole party. It didn't kill everyone. Are you hurt? Nah, oleh sebab itu, para koloni ini kemudian membuat semacam jebakan untuk memangsa si predator. That's what you went out. Namun apa daya, koloni dengan beberapa personilnya tak bisa berbuat banyak dan malah menjadi bulan-bulanan si predator. Before the trappers captured me. What are you doing, Naru? Naru, stop! Where are you going? I gotta go get him. Di saat yang bersamaan, Naru dan kakaknya memilih untuk mencermati kekuatan yang dimiliki oleh si predator. Berkat kecemerlangan Tabe, ia berhasil menemukan titik lemah si predator yang terletak pada topengnya yang selama ini jadi acuan keseimbangan. Nasib sialnya, Naru harus menerima pil pahit setelah Tabe sang AA tewas ditikam oleh si predator. Sehubungan dengan hal itu, keinginan seorang Naru untuk menaklukkan si predator kian bertambah, apalagi setelah sang AA tewas secara mengenaskan. Kebetulan di sana ia bertemu dengan salah satu anggota koloni yang selamat dan kemudian menjadikannya sebagai umpan. Dibekali dengan pengetahuan bahwa kelemahan si predator berada pada topengnya, Naru beraksi seorang diri, dimulai dengan mempersiapkan arena pertarungan. Di awal semuanya berjalan sesuai rencana, di mana Naru berhasil merebut topeng dari wajah si predator. Selanjutnya kita saksikan sendiri bagaimana seorang Naru begitu berjibaku dan berusaha sekuat tenaga dalam upaya menghalau serangan si predator. Teriakan Naru di akhir pertarungan seakan menandakan rasa puas setelah berhasil menaklukkan buruan yang ditaklukkannya. Di akhir film, Naru kembali pulang ke pemukiman sembari menggotong buruannya. Dan itulah scene penutup yang sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita kali ini. Oke, itu saja bahasan kali ini. Kita kembali ketemu di video selanjutnya dengan film-film yang jauh lebih seru untuk kita bahas. Thank you udah mantengin dan nyimak sampai akhir. Tapi jangan lupa berikan dukungan dengan subscribe, like, share, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. So, maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.